Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 16 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonowo. Kepada Oma Yeni kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini tanggal 16 September 2022 berjudul Kedamaian. Ayat temanya terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan Juru Selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Tidak ada topan manusia atau amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan Ia katakan kepada kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Khotbah di atas bukit halaman 25 dan 26. Kristus adalah Raja Damai, dan misinyalah untuk memulihkan damai ke bumi dan surga yang telah dirusak dosa. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan, itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Khotbah di atas bukit halaman 37. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang damai sejahtera yang dari Yesus, Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 249 paragraf 2.
Sebelum Tuhan kita pergi ke penderitaannya di kayu salib, Dia membuat wasiatnya. Dia tidak memiliki perak atau emas atau rumah untuk ditinggalkan bagi murid-muridnya. Dia adalah orang miskin, sejauh menyangkut harta dunia. Hanya sedikit orang di Yerusalem yang begitu miskin seperti dia. Tetapi dia meninggalkan murid-muridnya hadiah yang lebih kaya daripada yang dapat diberikan raja duniawi manapun kepada rakyatnya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai yang Yesus berikan bukan hanya lebih kaya dari hadiah manapun, tetapi juga berbeda dengan yang dari dunia. Kenapa? The Ministry of Healing halaman 247 paragraf 1 menjelaskan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Damai ini bukanlah sesuatu yang diberikannya secara terpisah dari dirinya. Itu terdapat di dalam Kristus, dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Dalam kutipan ini, Nyonya White menjelaskan bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari Yesus. Damai sejahtera itu terdapat di dalam Yesus. Karenanya untuk dapat menerima damai sejahtera Kristus, kita harus menerima Kristus. Bagaimana caranya menerima Kristus? Ayat inti renungan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 yang berbicara tentang Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur. Roh Nubuat berkata dalam Bapa Kita Peduli halaman 242 paragraf 3. Tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lemah lembut dan tulus. Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita. Rohnya berbicara ke hati. Dikatakan, tidak ada penghibur seperti Kristus. Artinya, Yesuslah satu-satunya penghibur. Tidak ada yang lain. Yesuslah Sang Penghibur itu. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, Yesus berbicara kepada hati kita. Itu sebabnya Nyonya White bersaksi dalam manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6. Juru selamat adalah penghibur kita. Saya telah buktikan bahwa Dialah. Nyonya White sudah buktikan bahwa Yesuslah Sang Penghibur. Yesuslah penghibur kita. Jadi, saat Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai itu bukan terpisah dari dirinya, tetapi adalah dirinya sendiri yang adalah Sang Penghibur. Oleh kehadiran Sang Penghibur, damai sejahtera Kristus menjadi bagian kita. Kemudian, penghibur itu juga disebut Roh Kebenaran. Apakah ada hubungan antara damai dan kebenaran? Oh, sudah tentu ada. Damai berasal dari Kristus dan Yesus adalah Sang Kebenaran. Jadi, damai dalam kebenaran. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 313 paragraf pertama. Berbunyi, penolong atau penghibur itu disebut Roh Kebenaran. Pekerjaannya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran. Ia mula-mula tinggal dalam hati sebagai Roh Kebenaran, dan dengan demikian ia menjadi penghibur. Ada penghiburan dan damai dalam kebenaran, tetapi tidak ada damai sejati atau penghiburan dapat diperoleh dalam kepalsuan. Melalui teori palsu dan tradisi, setan dapat menguasai pikiran. Inilah dasarnya mengapa Roh Kebenaran disebut penghibur. Sebab ada penghiburan dan damai di dalam kebenaran. Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Semakin jelas bahwa Roh Kebenaran yang membawa damai dan penghiburan itu adalah Yesus Kristus. Namun sayangnya banyak sekali umat Allah di dalam gereja Advent yang mau dikuasai oleh kepalsuan dan tradisi. Mereka tidak merasakan kedamaian dan penghiburan. Malah mereka mendapat tekanan dan tidak sedikit ancaman supaya jangan belajar kebenaran. Tidak heran, banyak yang takut untuk mempelajari kebenaran. Kita sudah lihat penghibur itu adalah Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya.
bagaimana dengan roh kebenaran? Kita baca Christian Education halaman 59 paragraf 2. Berbunyi, roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dari kebenaran ilahi. Bagaimana Allah harus menghargai umat manusia karena Dia memberikan putranya untuk mati bagi mereka dan menetapkan rohnya untuk menjadi guru manusia dan menuntun yang berkelanjutan. Allah Bapa memberikan anaknya untuk mati bagi kita dan menetapkan roh anaknya untuk menjadi guru kita. Karenanya jelas bahwa roh kebenaran adalah Kristus oleh kehadiran rohnya. Jadi, penghibur itu adalah Yesus, kebenaran itu adalah Yesus, yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, dan melalui kehadiran rohnya Kristus tersebut, damai sejahtera Kristus menjadi bagian kita. Sebab Kristus yang adalah damai sejahtera tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 282 paragraf 3. Kristus adalah Raja Damai dan misinya lah untuk memulihkan damai ke bumi dan sorga yang telah dirusak dosa. Karenanya barang siapa yang tinggalkan dosa dan membuka hati agar Yesus masuk, maka dia akan memperoleh kedamaian sorga. Sebab Yesuslah sang damai itu. Damai itu sama dengan Yesus. Terima Yesus sama dengan terima damai. Dan damai Yesus adalah damai yang kekal. Menjadi putra dan putri Allah halaman 108 paragraf 2. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah, sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Semakin jelas bahwa damai sejahtera Yesus memang berbeda dengan yang dari dunia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, yang kita butuhkan hanya Yesus. Dan Yesus hadir dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita, hanya melalui kehadiran rohnya yang kudus, yaitu roh Kristus. Maka damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa menjadi bagian kita, sebab damai tersebut terdapat di dalam anaknya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini. Untuk kami membuka hati, menerima Kristus dalam hati ini. Sebab damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kami bukan sesuatu yang terpisah dari dirinya, tetapi itu dalam dirinya. Damai itu adalah Kristus itu sendiri. Karenanya penting bagi kami untuk menerima roh anak Allah dalam hati ini, sebab Kristus hadir dalam hati kami oleh kehadiran rohnya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hidup kami ya Yesus, agar kami merasakan damai yang tetap dan abadi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.